Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa sama-sama belajar dan mendengarkan ceramah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, itu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Sebelum ke acara intinya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jahranisa Apanin Padian dengan NIM 2332009 dari Prodi Psikologi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bersyukur. Di dalam agama Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengucap kalimat tahmid. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah semata. Setelah kita mengetahui bahwasannya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan bersyukur perbuatan. Bersyukur dengan hati dan lisan aja sangat jarang dilakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sa'ba ayat 13 yang artinya, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Pada ayat tersebut Allah sendiri menyatakan bahwa hamba-hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, dan memang demikianlah faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dengan menyadari betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan, sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita melakukan hal demikian adalah dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ataukah kita melakukannya karena hanya sebuah kebiasaan, atau bahkan mungkin kita melakukannya dengan keterpaksaan. Bila ibadah dan amal soleh yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita atas nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti kita akan diringankan dalam menjalankannya, bahkan penuh dengan rasa bahagia dan hati yang tenang. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Pada ceramah bersyukur ini, saya ingin membawakan sebuah kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah, yang kisahnya adalah bahwa Bani Israel adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun mengejar dan hendak menyiksa mereka, Allah
Allah belahkan lautan untuk mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tatkala mereka sudah berhasil menyeberangi lautan, Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di tengah lautan ditenggelamkan oleh Allah tanpa sisa. Namun, bukannya bersyukur, mereka malah melakukan perbuatan maksiat. Mereka menyembah patung, anak lembu yang dibuat oleh Samiri dan emas ketika nabi mereka yaitu Musa diutus oleh Allah untuk menerima Taurat selama 40 hari. Karena perbuatan tersebut, Nabi Musa baru pulang menerima Taurat, tak kuasa menahan amarah. Singkat ceritanya, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena Allah Maha menerima taubat, maka Allah menerima taubat mereka agar mereka bersyukur. Setelah kejadian tersebut, Nabi Musa ingin bertemu kembali dengan Allah. Beliau memilih 70 orang terbaik dari Bani Israel untuk bertemu Allah. Namun ketika mereka mendengar percakapan antara Nabi Musa dengan Allah, mereka malah mengatakan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Oleh karena perbuatan mereka yang lancang kepada Allah, maka Allah pun menyambarkan halilintar kepada mereka hingga tewas. Atas permintaan Nabi Musa, Allah hidupkan mereka kembali untuk memberikan kesempatannya sekali lagi agar mereka mau bersyukur. Tidak sampai di situ saja kenikmatan yang Allah turunkan kepada mereka. Ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari, Allah juga memberikan naungan kepada mereka agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga turunkan mana dan salwa untuk makanan mereka agar mereka tidak perlu repot-repot mengolah makanan. Dan tentunya masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka selain yang barusan saya ceritakan. Namun lagi-lagi bukannya mereka bersyukur atas nikmat tersebut, mereka malah kufur, bahkan membunuh setiap para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka. Allah juga menimpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Dari kisah Bani Israel yang saya sampaikan tadi, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangat baik kepada hambanya. Bahkan Allah banyak sekali memberikan kesempatan lagi dan lagi agar kita menyadari betapa banyak kenikmatan yang Ia berikan. Hanya saja kita sebagai hambanya lebih banyak lupa dibandingkan ingat dan bersyukur atas kebaikannya. Salah satu tips yang hendak saya berikan agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah dengan melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Bisa jadi dengan kenikmatan melihat orang yang saat ini berada di bawah kita, kita tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.